Menantu Dewa Perang. Bab 402. Kepala yang menggelinding. Apakah Freya begitu terkenal? Sangat terkenal. Semakin kamu memahami seni bela diri, semakin kamu takut dengan nama Freya, putri kebanggaan gerbang mistik. Di antara 3.000 murid, bakat dan kekuatan Freya menempati urutan kedua. Apa yang pernah Freya lakukan? Wanita itu pernah membunuh 1.000 pasukan sendiri. Menantang para generasi muda di aliansi Armori dan tak terkalahkan dalam ratusan pertempuran. Freya adalah seorang legenda. Rio dan Henry secara alami pernah mendengar nama Freya dan kekuatannya yang begitu hebat. Kemudian Calus yang pernah belajari di aliansi Armori juga pasti tahu nama Freya. Mendengar perkenalan dari Freya, wajah Rio memucat dan dia langsung berlutut dengan hormat di tanah. Ternyata Bu Freya ada di sini, betapa lancang aku karena tidak menyambut Anda. Aku telah menyinggung Bu Freya secara tidak sengaja tadi, semoga Anda bisa memberikan kita kesempatan untuk bertahan hidup. Melihat Rio yang telah memohon belas kasihan, Henry juga segera berlutut, aku tidak tahu bahwa Bu Freya telah datang. Apa yang aku lakukan tadi pantas mendapatkan 1.000.000 kematian. Mohon maafkan aku. Menghadapi nama Freya, dua pria itu langsung menyerah dan memohon belas kasihan. Freya baru saja menahan puluhan ribu tembakan dengan kekuatannya, apakah mereka masih akan melawannya? Ini kekuatan asli Sang Transcendent. Ketika Henry berlutut dan memohon saat itu kepada Freya, dia tahu bahwa dia akan menjadi bahan tertawaan dunia. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Calus dan Nathan yang pengecut itu langsung berlutut untuk mengakui kesalahan mereka, lebih baik hidup sebagai pengecut daripada mati seperti seekor anjing. Freya menghilangkan dinding anginnya dan menatap para pria itu dengan tatapan dingin, Jason adalah juniorku dan murid Yasmin dari gerbang mistik, dan kalian masih berani menembaknya. Ah, atau kalian ingin menjadi musuh gerbang mistik? Pertanyaan yang diucapkan Freya langsung membuat hati Henry menciut. Dia segera bersujud dan menangis, maaf, aku tidak tahu. Bu Freya, tolong maafkan aku. Freya berkata dengan nada membunuh, orang yang kamu sakiti bukan aku, tidak ada gunanya memohon belas kasihan kepadaku. Tapi aku ingatkan kepada kalian, kesabaranku sangat terbatas. Jika kalian terus menembak juniorku, aku akan langsung mengirim kalian semua ke neraka. Tidak peduli ada berapa banyak senapan mesin yang kalian miliki, semua itu hanya bagaikan semut di depanku. Peringatan Freya memiliki tekanan dan bobot yang sangat berat, membuat semua orang tidak berani untuk meragukan kekuatannya. Pak Jason, maafkan aku. Hatiku sudah tergoda oleh ketamakan. Henry merangkak ke kaki Jason dan bersujud dengan panik, tolong, maafkan aku. Jason menarik napas dalam. Kemudian dia mengambil pecahan marmer di tanah dan menggunakan kekuatan batinnya untuk memotong marmer besar itu menjadi pisau yang tajam. Lalu pria itu berjalan ke Henry selangkah demi selangkah, bukankah enak untuk hidup dengan baik? Jadi mengapa kamu harus cari mati? Jika sebuah permintaan maaf bisa menyelesaikan semuanya, dunia ini akan hancur. Kamu ingat ini, dunia akan selalu milik orang-orang yang baik hati, berani, dan teguh. Jason mengangkat tangannya dan mengayunkan pisau tajam itu. Darah merah bercucuran keluar seperti air mancur dan kepala Henry bisa terlihat menggelinding di tanah dari jauh. Henry bahkan tidak memiliki waktu untuk berteriak, tetapi kepalanya sudah lepas terlebih dahulu dari badannya. Jason tidak berhenti di sana, pria itu mendekati Nathan dengan hawa dinginnya, bukankah pengecut sepertimu lebih baik menjaga diri agar lebih aman? Tapi kenapa kamu masih harus keluar dan cari mati? Pisau dingin Jason mengiris leher Nathan dan kepalanya jatuh ke tanah tanpa perlawanan. Calus akhirnya menyadari berapa mengerikan pria di hadapannya, dia menggigil sampai ke tulang sumsum diri sendiri dan dia memohon belas kasihan, Jason, jangan bunuh aku. Aku diperintah oleh ayahku, aku tidak bersalah. Ah! Wajah Jason terlihat kosong tanpa ekspresi ketika berbicara. Pria itu membuat kepala Calus melayang seperti sebuah robot yang dibuat hanya untuk membunuh. Jason telah membunuh 3 orang itu dan segera mendatangi 35 penembak senapan mesin itu, kalian telah mencoreng nama baik Merintim, kalian tidak bisa melayani negara, tidak bisa melindungi negara dan rakyat. Hanya menginginkan kemakmuran dan kejayaan sendiri. Aku katakan kepada kalian, kemakmuran dan kejayaan hanya selalu menjadi milik mereka yang ingin memberi.
Jason membunuh 35 orang itu dengan mengayunkan pisau dari atas ke bawah kepala mereka, seperti sedang memotong sayuran. Apakah masih ada yang berani memberontak? Nihil. Selanjutnya giliran kalian dari Marine Team, apa bedanya kalian dengan orang-orang tadi? Jason tiba-tiba muncul di hadapan kerumunan itu seperti embusan angin, kemudian menebas setiap orang yang telah mengkhianatinya. Di mana Jason melangkah, lautan dan sungai darah yang terus mengalir mengikutinya. Setiap langkah yang Jason ambil, 10 kepala lepas dari tubuh orang-orang dan berguling di tanah. Mereka langsung melarikan diri dan menangis minta tolong. Kekacauan mulai terjadi dan pemandangan itu seperti sebuah iblis yang mengejar para orang berdosa. Apakah mereka bisa melarikan diri? Percuma saja, orang-orang itu tidak berbeda seperti sebuah boneka di hadapan Jason. Semua orang ketakutan setiap melihat kepala orang lain berguling, darah mulai mengalir seperti lautan yang begitu dalam. Iblis, semuanya lari. Jason sudah gila, lari. Lari. Tetapi pelarian mereka tidak berguna sama sekali. Pada saat itu, prajurit tiba-tiba muncul di hadapan orang-orang yang melarikan diri. Kekuatan utama Marine Team telah tiba. Kekuatan utama Aconitum dan Marta juga telah tiba. Puluhan ribu prajurit membentuk dinding tembaga dan besi, memasang senapan mesin untuk menghentikan orang yang melarikan diri. Suara Walter seperti sebuah drum yang menggelegar, mereka yang berani melarikan diri, bunuh tanpa ampun. Para prajurit yang melarikan diri akhirnya merasakan keputusasaan dan langsung jatuh ke tanah sambil memohon. Pak Jason, tolong maafkan aku. Aku mohon Pak. Jason tidak mengatakan apa-apa, dia bergerak seperti angin dan menebas kepala prajurit-prajurit itu. Selama 10 menit, hampir 1000 kepala tersebar di lapangan utama kediaman Andara. Pisau besar yang diukir Jason dari marmer sudah berwarna merah darah, bau metalik bisa tercium dari udara. Kemudian Jason menyeret pisau besar dan mendatangi Rio. Rio, semua orang yang mengikutimu sudah dibunuh olehku. Hanya kamu yang tersisa. Pak Jason. Rio menundukkan kepalanya dengan panik dan ketakutan. Aku mohon, beri aku cara untuk bertahan hidup. Keluarga Mutara aku telah melakukan kesalahan besar, tolong berikan aku kesempatan untuk menebusnya. Duak, duak, duak. Rio bersujud dengan keras, menghantam kepalanya kepada tanah yang keras itu sampai dia berdarah. Tetapi Jason tidak menghiraukan Rio dan perlahan mengangkat pisau panjangnya, sudah berakhir. Sejak Alexander pergi, kota KZ sudah kacau selama lebih dari 20 tahun. Tapi sekarang, akhirnya kestabilan akan kembali ke kota KZ. Jangan bunuh aku Pak Jason, aku tahu keberadaan Alexander dan dia masih hidup. Jika kamu tidak membunuhku, aku dapat memberitahu kamu di mana lokasi Alexander. Rio berpikir Jason akan memikirkannya dan membiarkan dirinya hidup. Tapi tidak disangka Jason masih melayangkan pisau di tangannya. Pisau Jason tidak mendarat di kepala Rio, tetapi di tangan kanan Rio. Pria itu berteriak kesakitan dan terlihat panik, seakan sedang melihat kematian di matanya. Jason mengangkat pisau marmer itu lagi dan terlihat akan memotong tanpa ampun. Pikiran Rio sudah kacau balau dan akhirnya dia mengerti bahwa menegosiasikan persyaratan dengan Jason adalah hal yang mustahil. Jason adalah orang gila yang tidak akan membiarkan orang mengancamnya. Alexander berada di penjara di belakang gunung kediaman Andara. Aku akan membawamu menemuinya sekarang. Rio bersujud ke tanah lagi dan gemetar tanpa henti. Tapi Jason sudah mengayunkan pisaunya ke tangan kiri Rio. Jason memutuskan untuk tidak memenggal kepala Rio dan dia akhirnya berhenti. Sejak Jason memenggal kepala Henry hingga sekarang, pisau itu belum berhenti sampai sekarang. Rio dengan ketakutan dan sangat bersyukur tahu bahwa dia telah selamat untuk saat ini. Bersambung. Bab 403. Rahasia yang menimpa Alexander. Masalah yang terjadi di kediaman Andara akhirnya terselesaikan. Pertikaian yang berlangsung selama belasan hari di kota KZ pun mereda. Akan tetapi apa yang terjadi di kediaman Andara menyisakan rasa takut yang menghantui mereka seumur hidup. Kelak mereka akan menceritakan kisah ini kepada anak cucu mereka, agar anak cucu mereka tahu bahwa kedamaian yang ada di kota KZ adalah sebuah perjuangan yang berat. Setiap kekacauan yang terjadi pasti akan berakhir dengan pertumpahan darah. Kedamaian yang mereka dapatkan sekarang adalah hasil pengorbanan banyak orang.
Jason sendiri memikul tanggung jawab dan risiko yang sangat berat demi menciptakan kedamaian ini. Kini keluarga Atmajaya sudah binasa dan keluarga Umewa tercerai-berai. Para penjahat yang bersembunyi di Merin dan Korka juga sudah dihabisi sampai tak tersisa. Sekarang hanya ada satu keluarga yang masih bertahan, yaitu keluarga Sasmita. Dan tentunya kota KZ hanya memiliki satu pemimpin tunggal, Winda. Para rakyatnya tahu kalau Winda sebenarnya tidak lebih dari perwakilan Jason di kota KZ, meski begitu mereka tetap tunduk dan patuh. Rakyat jelata tidak tahu akan insiden besar yang baru saja terjadi. Mereka hanya menganggap itu hanyalah sebuah hujan deras. Setelah hujan itu berhenti, kehidupan kembali seperti biasa. Sementara itu Asuka dan Claire berada di Menara Partam menunggu kabar tentang apa yang terjadi di istananya Brody. Tiba-tiba Ali datang berlarian membawa sebuah kabar untuk mereka, pertemuan tim investigasi di kota XD sudah selesai. Lalu bagaimana hasilnya? Apa yang terjadi pada Jason? Tanya Asuka. Tim investigasi membuat keputusan yang terakhir. Jason menang bertarung dengan Bonnie dan Westin. Karena itu dia dinobatkan sebagai penguasa atas ketiga kota besar. Tim investigasi memutuskan Jason berhak memimpin atas kota KZ, ZH dan LZ. Asuka dan Claire merasa lega ketika mendengar kabar bahagia ini. Claire bahkan sampai bersorak saking bahagianya dia. Bayangkan wanita yang lemah lembut seperti Claire berteriak seperti itu, Claire yang dulu sama sekali tidak akan melakukan itu. Tapi sekarang dia mulai terbiasa mengekspresikan kegirangannya dengan cara ini. Jason memang luar biasa. Selama 100 tahun terakhir belum pernah sekalipun terjadi hal yang sangat mengagumkan seperti ini. Entah mengapa Claire merasa begitu bangga terhadap apa yang dicapai oleh Jason. Iya. Sebelumnya belum pernah ada orang yang bisa menguasai 3 kota sekaligus. Bahkan kota LZ yang paling kuat sekalipun hanya bisa membentuk perjanjian gencatan senjata. Begitu bangganya Claire sampai satu wajah dia memerah. Tidak salah aku mengangkat dia sebagai muridku. Kekuatan yang dia miliki sudah setara denganku. Beri dia waktu sedikit lagi saja aku pasti sudah terlewati olehnya, kata Asuka. Masih ada dia hal lagi yang ingin aku sampaikan, tapi, aku khawatir ini akan merusak rasa percaya dirimu, kata Ali. Cepat, katakan saja, ujar Asuka. Jason juga sempat bertarung dengan Litra, anak dari ketua aliansi Armory. Litra menggunakan senjata spiritual yang dinamai ular besi, tapi Jason tetap berhasil membunuhnya. Kali ini giliran wajah Asuka yang memerah malu. Dia bilang kekuatan Jason setara dengannya. Nyatanya Jason sudah jauh lebih kuat daripada itu. Hahaha, tampaknya dia sudah jauh mengungguli gurunya sendiri. Aku senang sekali mendengar ini. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi yang bisa aku ajarkan padanya. Yang bisa aku lakukan hanya membantunya. Sepertinya itu juga tidak perlu. Kenapa bisa begitu? Jason diangkat sebagai murid langsung oleh Yasmin sendiri. Alangkah terkejutnya Asuka mendengar hal itu, dia sama sekali tidak menyangka kalau gerbang mistik tertarik dengan muridnya. Wah, baguslah kalau begitu. Aku awalnya mengira menjadi penguasa ketiga kota adalah tujuan akhirnya. Tidak kusangka ternyata itu baru langkah awal dia. Aku bangga punya murid seperti Jason. Tapi, ini berarti dia harus pergi meninggalkan kota ZH. Apa kamu rela melepaskan dia begitu saja? Kenapa aku harus merasa berat hati, toh dia bukan anakku. Semakin tinggi dia melangkah, aku pun merasa semakin bangga. Nanti aku yang akan mengantar kepergiannya kalau dia akan pergi dari kota ZH nanti. Claire merasa senang tapi di saat yang sama dia juga merasa sedih. Tentu dia senang karena Jason memiliki prestasi yang begitu cemerlang. Tapi dia sedih karena Jason harus meninggalkan kota ZH. Bagaimanapun juga Claire adalah istrinya, dia berharap bisa terus berada di sisi Jason. Asuka seolah bisa membaca isi pikiran Claire, dia pun mengelus kepala Claire dan berkata, kamu jangan sedih. Gerbang mistik bukan tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Lagi pula dia muridnya Yasmin. Belum pernah ada orang yang mendapat perlakuan sebaik itu. Kalau kamu kangen sama Jason, kamu bisa pergi ke ibu kota provinsi untuk bertemu engannya. Naik mobil hanya memakan waktu belasan jam. Kalau naik pesawat atau kereta bisa lebih cepat. Iya, angguk Claire.
Tim investigasi juga mengabarkan mereka Yasmin dan Graham akan datang ke sini untuk membahas penutupan pusara Gunung Partam denganmu. Siapkan teh untuk menyambut kedatangan mereka. Dan juga tolong umumkan bahwa mulai besok Gunung Kuena akan ditutup. Tidak boleh ada yang datang ke kuil ataupun naik ke puncak gunung. Kuil Gunung Partam terletak di lereng Gunung Kuena. Kuil tersebut dibuka untuk umum karena itu adalah tempat orang-orang untuk sembahyang. Tapi area selain kuil itu tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang. Pusara Gunung Partam memegang peran yang sangat penting, karena itu Azka menutup akses satu Gunung Kuena untuk berjaga-jaga. Baik, biar aku atur, kata Ali dan kemudian pergi. Guru, apa aku juga harus pergi dari gunung ini? Tanya Claire. Untuk sekarang tidak perlu. Tunggu Yasmin datang dulu saja. Kalau mereka minta kamu pergi, barulah kamu pergi. Aku ingin kamu menyaksikan langsung seperti apa pusara Gunung Partam. Oke. Claire sendiri sebenarnya sangat penasaran dengan pusara Gunung Partam. Seperti apa sebenarnya pusara itu sampai gerbang mistik tertarik padanya. Sementara itu di sebuah kamar tidur di kediaman Andara, di atas ranjang yang terbuat dari kayu walnut terbaring sesosok pria tua dengan janggutnya yang berantakan. Jika diperhatikan baik-baik, penampilan orang itu sangat aneh. Permukaan kulitnya mencekung ke dalam dan berwarna biru lebam, serta terdapat banyak keriput. Tapi yang lebih mengerikan lagi adalah bola matanya berwarna hitam seutuhnya tanpa ada bagian yang berwarna putih. Sekujur tubuhnya juga dipenuhi oleh livor mortis yang ukurannya cukup besar. Dilihat bagaimanapun jelas kalau orang ini sudah meninggal. Di samping ranjang ada Winda, Rio, Jason dan juga Freya. Sudah hampir seharian Winda terus berada di dalam kamar itu tanpa sedikit pun niat untuk pergi. Rio sedang berlutut di lantai dan terus meminta maaf. Entah sudah berapa lama Rio terus seperti itu, sampai-sampai dia berulang kali buang air di sana. Setiap kali dibersihkan, dia kembali berlutut di tempat yang sama. Apapun dia lakukan demi keselamatan dirinya. Bukankah papaku pergi ke Gunung Cheron untuk mengejar raja beruang belasan tahun yang lalu? Kenapa dia jadi seperti ini? Ceritanya panjang, kata Rio. Alexander pergi mengejar raja beruang sampai ke Gunung Cheron untuk memecahkan misteri alam transenden. Aku adalah salah satu orang yang mengikutinya, tapi ketika aku tiba di suatu tempat di Gunung Heron, aku mendapatkan suatu benda yang sangat aneh. Benda ini membuatku mengubah tujuan. Benda apa yang kamu maksud? Tanya Winda. Telapak tangan manusia salju. Jason tampak sedikit terkejut ketika mendengar cerita itu. Telapak tangan manusia salju, apakah itu tangan yang saat itu dimiliki oleh Logan? Jason mendapat pil darah dari tangan itu dan mengubahnya menjadi darah matahari. Berdasarkan cerita ini, tampaknya yang mendapatkan tangan suku manusia salju itu bukan hanya Logan seorang, tapi Alexander juga mendapatkannya. Telapak tangan manusia salju. Apa maksudnya? Tangan itu adalah anggota tubuh milik Fatu, penjaga putri salju yang bersemayam di Gunung Cheron. Alexander mendapatkan darah matahari dari tangan itu. Kemudian dari situ dia mendapat petunjuk tentang tempat di mana Fatu dikubur, yaitu pusara Gunung Partam. Lalu, dari petunjuk itu aku dan Alexander tahu bahwa Fatu dimakamkan di pusara tersebut. Untuk mendapatkan lebih banyak darah matahari, diam-diam kami masuk ke dalam melalui pintu masuk yang tidak banyak diketahui orang. Sayangnya aku tidak cukup kuat, jadi Alexander memintaku untuk menunggu di luar, sedangkan dia masuk seorang diri. Tapi disitulah malapetaka terjadi. Sekuat apapun Alexander, dia terpapar racun yang berasal dari dalam pusara dan hampir kehilangan nyawanya. Dalam situasi seperti itu, Alexander akhirnya memakan pil darah matahari agar bisa selamat. Tapi dia langsung tak sadarkan diri begitu keluar dari pusara tersebut. Dan sejak kejadian itu, kondisinya terus tak sadarkan diri seperti ini. Kalau bukan karena pil darah matahari, mungkin dia sudah mati. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di dalam pusara Gunung Partam pada saat itu? Apa ini ada hubungannya dengan kedatangan tim investigasi? Tanya Freya. Freya tahu betul apa yang terjadi. Tim investigasi datang ke kota XD dengan kedok mengusut pertikaian yang terjadi di ketiga kota, tapi tujuan mereka sebenarnya adalah karena ada orang yang membawa kabur benda yang ada di dalam situ. Graham dan Yasmin datang untuk menyegel pintu pusara tersebut.
Apa jangan-jangan benda yang ada di dalam situ ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada Alexander? Bersambung.